Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Kembali di Kompas Petang, Saudara. Majelis Komisi Informasi Pusat atau KIP memutuskan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam pencalonan Pilpres 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka. Putusan ini mengabulkan gugatan sengketa informasi yang dilayangkan Bonatua Silalahi dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU memberikan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024. Putusan Majelis Komisioner KIP mengabulkan gugatan yang dilayangkan Bonatua Silalahi untuk seluruhnya. KPU memiliki waktu 14 hari sejak putusan dibacakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun. Jika tidak ada upaya banding atau setelah masa banding berakhir tanpa perlawanan, putusan itu akan berkekuatan hukum tetap dan putusan akan dieksekusi melalui pengadilan. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2014 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Agar kita tidak bias pandangan apakah ini ahli atau saksi. Bonatua Silalahi selaku pemohon menyatakan diterimanya gugatan sebagai kemenangan publik. Ia juga mengungkap panjangnya proses permintaan salinan ijazah pejabat. Bonatua kini menanti apakah KPU akan mengajukan banding dan melayangkan gugatan ke PT UN. Namun dia menyarankan KPU untuk tidak melawan publik. Kalau masih mau meliput lagi lanjut. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya. Yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai duit publik melawan publik. Putusan Majelis KIP ditanggapi relawan Jokowi Prabowo Gibran David Pajung. Menurut David, putusan KIP mengenai ijazah Presiden Jokowi dalam pencalonan Pilpres 2014-2019 merupakan informasi terbuka, tidak serta-merta membuktikan ijazah Jokowi palsu. Ini nggak ada sama sekali urusan kaitan soal ijazah asli atau palsu. Sebenarnya justru ini mau menegaskan bahwa Roy Suryo CS yang selama ini menebar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu justru meyakinkan publik bahwa mereka nggak punya data, nggak punya dokumen, nggak punya sesuatu yang mereka uji ya. Jadi memang sudah sangat sah bahwa mereka ditetapkan sebagai tersangka karena memang mereka nggak punya pegangan yang kuat lalu kemudian melakukan fitnah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ke informasi lain, Saudara Menteri Keuangan Purbaya memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap internal Direktorat Jenderal Pajak setelah KPK menggeledah sejumlah kantor pajak untuk mengusut kasus suap pejabat pajak. KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari penggeledahan KPP Madya Jakarta Utara yang menjerat 3 orang pejabat pajaknya sebagai tersangka. Penggeledahan ini untuk mengusut kasus dugaan suap pengurangan pembayaran pajak yang merugikan keuangan negara hingga 60 miliar rupiah. Secara hukum itu kan pasti pegawai keuangan sebelum dia
di persidangan bersalah di pengadilan yang masih pegawai keuangan. Jadi kan kita dampingi terus, tapi nggak ada intervensi dalam pengertian saya datang ke mereka stop ini stop itu. Kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat jangan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Hingga saat ini, KPK Maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Juru bicara KPK bilang penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak dilakukan karena proses dan mekanisme penilaian tarif PBB melibatkan kantor pusat. Sehingga KPK menduga ada aliran uang dari tersangka ke pihak Dirjen Pajak di kantor pusat. KPK akan menelusuri siapa penerima dan nilai uangnya. Apa aja Pak, intaan Pak? Bang, apa aja Bang? Untuk mendalami terkait dengan proses dan mekanisme penilaian dan pemeriksaan PBB, di mana dalam mekanismenya juga melibatkan kantor pusat Ditjen Pajak untuk menentukan sebuah tarif, sehingga penyidik ingin mendalami tahapan-tahapan dan mekanismenya seperti apa. Selain itu juga diduga ada aliran uang. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam dugaan kasus suap pengaturan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 3 orang diantaranya merupakan pejabat kantor pelayanan Madya Jakarta Utara. KPK menyita sejumlah uang tunai dan logam mulia senilai 6,38 miliar rupiah dalam OTT ini. Barang bukti berupa uang 793 juta rupiah, 165 ribu dolar Singapura, dan logam mulia seberat 1,3 kilogram. KPK mengungkap pejabat pajak yang terjerat OTT menerapkan modus pengurangan pajak kepada wajib pajak yang seharusnya membayar pajak 75 miliar rupiah, namun wajib pajak hanya membayar 15,7 miliar rupiah dan 4 miliar sebagai imbalan yang dibagikan ke sejumlah pihak. Tahun awal 75 miliar ini kemudian secara administratif, jadi ini kan ada suratnya gitu, itu 15,7 miliar. Nilai tersebut turun ya, 59,3 atau sekitar 60 miliar ya, atau tadi 18% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga GS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak lainnya. Jadi uang 4 miliar tersebut yang sudah dalam bentuk mata uang asing kemudian dibagi-bagi kepada beberapa pihak ya di Dirjen Pajak ya. KPK juga menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengusut kasus dugaan suap pengaturan pajak. 2 ruangan yang digeledah penyidik KPK yaitu ruang staf Direktorat Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi. Penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini, seperti apa peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyebut menghormati dan mendukung penggeledahan KPK yang dilakukan untuk mengusut kasus suap pengaturan pajak yang diduga merugikan negara hingga 60 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.